Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari tugas komposisi senyawa kimia pada material bangunan. Fokus di sini adalah kita cari ke pipa PVC. Untuk kelompoknya sendiri bisa dilihat. Next. Apa sih kegunaan pipa dalam bangunan? Pipa sebagai salah satu material bangunan berbentuk selongsor bundar yang biasa digunakan untuk mengalirkan cairan gas, memiliki ragam bahan. Bahan-bahan dari pipa sendiri beragam. Di antaranya, mohon maaf sebelumnya kalau kita nggak bisa ngasih sampel semua bahan, karena fokusnya ke pipa PVC. Macam bahannya diantaranya carbon steel, stainless steel, aluminium, galvanis, duplex, dan PVC. Next. Nah, untuk pipa PVC sendiri itu terdiri dari bahan polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida adalah polimer termoplastik, merupakan jenis plastik yang serbaguna, mudah dibentuk dan didaur ulang. Pipa PVC sendiri berguna sebagai saluran air, instalasi listrik pada perumahan-perumahan, gedung, jalan, dan lain-lain. Sifatnya keras, ringan, fleksibel, dan kuat. Komponen pipa PVC atau istilah nama lain dari IUPAC itulah polychloroethanadiol. Rumus molekulnya C2H3Cl. Terdiri dari karbon, hidrogen, dan klor. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan ke rekan saya yang lain. Baik, kemudian polyvinyl klorida merupakan cairan tidak berwarna dengan bau amis pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Pada keadaan cair, berupa cairan jenuh tak berwarna. Untuk rumus struktur Lewis bisa kita lihat di gambar, maka jumlah keseluruhan elektron valensi C2H3Cl adalah 18 elektron valensi. Dan untuk rumus molekulnya juga bisa kita lihat di gambar. Prosesnya dengan cara polimerisasi monomer vinyl klorida karena 57% masanya adalah klor dan massa molarnya 62,50 gram mol. Penjelasan terhadap rumus struktur Lewis dapat diketahui pada sistem periodik unsur kimia bahwasannya karbon memiliki 4 elektron valensi, hidrogen memiliki 1 elektron valensi, dan klor memiliki 7 elektron. Maka jumlah pada C2H3Cl adalah 18 elektron valensi. Untuk memenuhi aturan oktet, atom, anion atau kation harus stabil hingga mencapai kebutuhan 8 elektron untuk setiap unsurnya, sehingga terjadi proses melepaskan atau menerima elektron untuk mencapai kestabilannya. Selanjutnya, ikatan kovalen pada polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida memiliki ikatan kovalen dikarenakan adanya karbon, yang bukan merupakan unsur ionik, dan memiliki ikatan kovalen tunggal di mana hidrogen saling melepaskan 1 elektron, dan ikatan kovalen rangkap 2 yang ada pada karbon untuk mencapai keseimbangan elektron, sehingga susunan elektronnya menjadi stabil sesuai dengan kaidah oktet dan duplet. Kemudian, ikatan kovalen non-logam. Dikarenakan polyvinyl klorida memiliki ikatan kovalen, maka polyvinyl klorida terbentuk antara sesama atom non-logam. Kemudian ikatan polar. Polyvinyl klorida memiliki ikatan kovalen bersifat polar karena elektronegativitas klor lebih besar dibandingkan elektronegativitas hidrogen dan karbon, sehingga terjadi pelepasan elektron pada hidrogen dan karbon,
dan adanya penerimaan elektron pada karbon dan klor. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Massa yang ada pada polivinil klorida, diketahui bahwa kandungan pada polivinil klorida memiliki 57% massa klor. Untuk mengetahui massa yang ada pada karbon dan hidrogen dapat dicari dengan C2H3Cl yang mempunyai 57% dan 100%, C2H3 43%. Unsur pada kandungan senyawa polivinil klorida. Senyawa yang ada pada polivinil klorida terkandung dari beberapa unsur, yaitu karbon 1S, 2, 2S2, 2P2, yaitu periode 2 dan golongan 4A. Hidrogen 1S1, yaitu periode 1 dan golongan 1A. Klor mempunyai Ne3S2, 3P5, yaitu periode 3 golongan 7A. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Muhammad Robi dari kelompok 6 akan menanyakan kepada kelompok 5 tentang pipa. Tolong jelaskan kembali bagaimana struktur Lewisnya. Makasih. Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih yang mau bertanya. Slide-nya bisa di penjelasan rumus struktur Lewis. Nah, untuk pembentukan struktur Lewis, diketahui standar kaidah oktet, aturan oktet, di mana senyawa kimia itu saling menggunakan 8 elektron valensi. Jadi, masing-masing dari unsur kimia saling berbagi melepaskan elektron valensi, di mana masing-masing dari unsur memiliki elektron valensi yang berbeda. Contohnya, elektron valensi pada klor. Klor memiliki 7 elektron valensi, di mana dia perlu 1 elektron valensi untuk mencapai 8 elektron. Maka, unsur dari hidrogen melepaskan 1 elektron ke klor, sehingga klor mendapatkan 8 elektron valensi. Begitu pula sebaliknya. Hidrogen 1 memerlukan 7 elektron valensi. Maka dari klor membagikan 7 elektron valensinya sehingga menjadi 8 elektron, maka sehingga terjadi proses melepaskan dan menerima elektron untuk mencapai kestabilan 8 elektron sesuai dengan aturan kaidah oktet. Cukup? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rifki Irman Maulana dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana ikatan kovalen pada senyawa kimia yang terdapat pada pipa PVC? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Slide-nya. Nah, jadi ikatan kimia yang ada pada PVC itu ikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena karbon bukan unsur ionik. Nah, untuk disebut ikatan ion adalah di mana unsur harus berada di golongan 1A, 2A, 4A, sama 7A. Nah, karbon ini bukan bagian dari unsur ionik, sehingga ikatan kimianya disebut ikatan kovalen, bukan ionik. Cukup? Sudah, Mam. Cukup pertanyaan dari kelompok 6. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.